Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rastia, NPM saya 10 12 16 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang kok kameranya mati ya? Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama ada model ADKAR atau PROSCI, yang kedua model roadmap atau kepemimpinan perubahan, dan serta poin-poin lainnya. Nah, yang pertama ada tentang model ADKAR atau PROSCI. Dalam praktiknya, transformasi digital seringkali tidak berhasil mencapai target yang diinginkan karena adanya resistensi tim terhadap perubahan. Untuk memperlancar proses transformasi, proses manajemen perubahan atau change management perlu diterapkan. Salah satu model yang dapat digunakan yaitu model ADKAR yang dikembangkan oleh Jeff Hiatt, founder PROSCI. Terdapat 5 main goals yang menjadi dasar proses change management. Yang pertama ada membangun awareness. Awareness adalah pemahaman seseorang terhadap sifat perubahan, yaitu apa penyebab adanya perubahan, apa akibatnya bila tidak mengikuti perubahan, faktor internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk perubahan, dan apa manfaatnya. Yang kedua ada menciptakan desire. Desire adalah keinginan yang mendorong dan terlibat dalam perubahan. Desire berhubungan dengan pilihan individu, pengaruh dari sifat perubahan itu sendiri, situasi individu, dan motivasi masing-masing individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suksesnya terciptanya desire. Dan yang ketiga ada mengembangkan knowledge. Knowledge adalah informasi, latihan dan edukasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara untuk perubahan. Knowledge meliputi kebiasaan, proses, perangkat, sistem, keahlian, dan teknis yang dibutuhkan untuk perubahan. Yang keempat ada meningkatkan ability. Ability adalah kemampuan menerapkan pengetahuan menjadi terrealisasi atau pelaksanaan perubahan. Ability dicapai jika seseorang mempunyai kemampuan mengimplementasikan perubahan pada level performa yang ditentukan. Dan yang terakhir ada membuat reinforcement. Reinforcement adalah faktor internal dan eksternal yang mendukung perubahan. Reinforcement eksternal meliputi recognition, reward, dan celebration. Reinforcement internal bisa datang dari rasa puas dengan pencapaian, achievement atau manfaat lain yang diperoleh dari perubahan. Pendekatan ADKAR merupakan suatu upaya mengembangkan pemahaman, kehendak, pengetahuan masyarakat untuk berubah menuju kondisi yang lebih baik dengan diimbangi kemampuan untuk melakukan perubahan sekaligus berusaha memelihara apa yang dihasilkan dari perubahan tersebut. Lalu di poin kedua ada tentang model roadmap atau kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan revolusi dalam perubahan organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Roadmap untuk mengubah atau memperbaiki budaya perusahaan melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya saat ini, meninjau kembali visi dan misi, melibatkan manajemen tingkat atas, mengidentifikasi perilaku yang selalu dilaraskan, implementasi perubahan awal, pengukuran dan evaluasi berkala, strategi perbaikan berdasarkan data, dan perbaikan berkelanjutan. Di poin selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kekuatan dalam kesuksesan suatu organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain yang dilakukan dengan tujuan agar orang lain memahami apa yang perlu dilakukan dan cara melakukannya dengan benar dan efektif, sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Proses ini penting dan menjadi pekerjaan utama bagi pemimpin dalam melakukan perubahan. Kepemimpinan selalu dipandang sebagai objek penentu keberhasilan dalam manajemen perubahan, karena kepemimpinan sangat penting dalam merumuskan visi akhir, kegiatan, dan menegakkan perubahan itu sendiri. Peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pemimpin, yaitu yang pertama ada merencanakan suatu perubahan, yang kedua ada mengorganisasikan perubahan organisasi ke dalam pelaksanaannya, yang terakhir ada menggerakkan dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk berubah dan melakukan perubahan. Apabila dikaitkan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab pemimpin, maka kepemimpinan dalam suatu perubahan harus yang pertama menetapkan tujuan adanya perubahan, yang kedua memutuskan mengenai perubahan, apa yang akan dan harus dilakukan, yang ketiga ada menetapkan jangka waktu pelaksanaan dan terjadinya perubahan organisasi,
Dan yang terakhir ada bertanggung jawab atas kemungkinan timbulnya risiko akibat keputusan perusahaan tersebut. Poin selanjutnya ada tentang karakteristik kepemimpinan perubahan. Yang pertama, memiliki tujuan. Memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan adalah salah satu karakteristik penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini karena pemimpin yang memiliki visi dan tujuan yang jelas dapat menginspirasi tim untuk bekerja lebih efisien dan lebih fokus dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas juga dapat memberikan arahan yang tepat dalam mengambil keputusan, sehingga memudahkan tim dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam situasi yang kurang kondusif, pemimpin yang harus memiliki tujuan yang jelas dapat memberikan stabilitas dan memberikan kepercayaan pada tim. Yang kedua, memotivasi. Seorang pemimpin yang mampu memotivasi tim dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat engagement karyawan terhadap perusahaan yang akan berujung pada hasil yang lebih baik, memuaskan secara keseluruhan. Ketiga, memiliki cara mencapai tujuan. Mengetahui langkah-langkah untuk mencapai tujuan adalah karakteristik penting dari seorang pemimpin karena membantu tim untuk merencanakan dan mengelola proyek dengan efektif. Yang keempat, memiliki empati. Memiliki empati sangat penting dalam memimpin dan mengelola tim. Memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan unik anggota tim, membantu membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim. Dengan memiliki empati, seorang pemimpin dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan anggota tim dan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kreatif. Sebagai seorang pemimpin, memiliki kreativitas yang tinggi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah di perusahaan. Dalam lingkungan yang terus berubah dan kompetitif, seorang pemimpin yang kreatif dapat mengembangkan ide dan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul. Yang keenam, memahami keunikan tim. Mengetahui keunikan tim adalah salah satu karakteristik penting dari seorang pemimpin karena ini memungkinkan pemimpin untuk mengarahkan anggota tim dengan tujuan yang jelas dan terukur, terutama jika seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memimpin beberapa tim sekaligus. Ketujuh, ada introspektif. Dalam memimpin, penting bagi seorang leader untuk mengevaluasi diri sendiri dan mengenali kelebihan dan kekurangan diri, serta dampaknya pada orang lain. Dengan mengetahui diri sendiri, seorang pemimpin dapat memperbaiki kualitas kepemimpinannya serta dapat memberikan pengarahan dan arahan yang lebih baik kepada anggota tim. Poin selanjutnya tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Yang pertama, posisi. Pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mampu memimpin baik secara formal maupun tidak formal. Untuk mendapatkan posisi pemimpin, kita harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Pemilihannya sendiri tidaklah serumit manajer. Pasalnya, posisi pemimpin umumnya bersifat sementara. Pemimpin memiliki masa kontrak yang bervariasi tergantung tugas. Kedua, fungsi. Pemimpin memiliki fungsi dasar untuk membentuk visi, tim, membagi tugas, mengarahkan, memotivasi dalam bekerja, dan menggerakkan bawahannya mencapai tujuan. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin lebih menekankan pengaruh yang dimilikinya untuk membuat bawahan mengikuti arahannya bukan dengan paksaan atau iming-iming hadiah. Ketiga, tugas dan peran. Salah satu perbedaan pemimpin dan manajer yang utama terdapat pada tugas dan perannya. Pemimpin membangun visi sementara, manajer mewujudkan ide tersebut dengan membuat rencana. Pemimpin perusahaan yang hebat adalah pemimpin yang memiliki visi yang jauh ke depan. Ia dapat melihat hal-hal yang umumnya tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Sementara itu, manajer yang hebat adalah manajer yang dapat membuat rencana yang bagus untuk mewujudkan visi dari pemimpin. Jika pemimpin bertugas untuk membangun misi, maka manajer membangun tujuan untuk mewujudkannya. Yang keempat, kepemimpinan. Ditilik dari lingkungan kerja, seorang pemimpin bisa memimpin di lingkungan kerja formal ataupun informal. Pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya dan seluruh anggota tim yang turut berkontribusi. Ketika terdapat salah satu unit kerja melakukan kesalahan, unit lain harus menanggung beban karena kesalahan tersebut. Seorang pemimpin biasanya berpikir dengan holistik dan memiliki gambaran mengenai target pencapaiannya. Kelima, perlakuan pada bawahan. Seorang pemimpin mempunyai bawahan yang kerap disebut pengikut. Pengikut pemimpin adalah orang-orang yang percaya terhadap kemampuan, kecakapan, dan perilaku pemimpinnya yang baik. Pengikut akan menjalankan tugas dan perintah atas dasar rasa kagum dan hormat. Yang keenam, sikap terhadap resiko. Perbedaan besar lainnya antara pemimpin dan manajer adalah sikap keduanya terhadap resiko. Pemimpin adalah orang yang berani mengambil resiko. Ia percaya bahwa visi yang dimilikinya akan membayar segala perjuangannya di masa sekarang.
Sementara itu, manajer cenderung menghindari risiko. Manajer adalah orang yang bertugas untuk memberikan hasil secepat mungkin. Manajer fokus mencapai target jangka pendek untuk menunjukkan hasil yang positif bagi perusahaan. Di poin selanjutnya ada tentang tahap implementasi DABDA. Yang pertama, penyangkalan. Pada tahap penyangkalan atau denial, seseorang lebih cenderung untuk berpura-pura tidak mengetahui atau tidak ingin mengakui bahwa ada suatu hal yang telah terjadi. Yang kedua, marah. Penyangkalan atau denial adalah salah satu upaya dari otak untuk melindungi diri, sedangkan marah adalah sebuah tahapan ketika Gremets melakukan pelampiasan atas emosi yang muncul. Yang ketiga, menawar atau bargaining. Bargaining adalah tahap kesedihan yang dapat membuat Gremets ingin memperoleh kontrol kembali atas hidup. Yang keempat, depresi atau depression. Selama beberapa tahap awal, akan sangat wajar apabila Gremets berusaha untuk melawan semua emosi negatif. Meski begitu, emosi negatif tersebut pada akhirnya akan tetap muncul. Yang kelima, penerimaan atau acceptance. Penerimaan tidak selalu berarti bahagia atau Gremets telah melupakan dan move on dengan sepenuhnya. Pada tahap penerimaan ini, Gremets mulai menerima bahwa hal buruk memang telah terjadi dan mulai untuk memahami arti dari permasalahan tersebut bagi hidup. Di tahap terakhir ada 8 tahap perubahan Kotter. Yang pertama ada tentang membangun rasa urgensi. Melakukan change management bukanlah suatu hal yang mudah. Perubahan perlu disetujui oleh semua elemen yang terlibat dalam bisnis. Sebab itu tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah menginspirasi orang untuk bertindak sesuai dengan passion dan tujuannya untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Yang kedua, membentuk tim. Meyakinkan orang lain untuk bekerja sama Anda dalam melakukan perubahan adalah sebuah kebutuhan. Anda perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ketiga, menciptakan visi perubahan. Ketika kita berpikir untuk melakukan manajemen perubahan, maka ada banyak sekali opsi, ide, atau solusi yang bisa kita pilih. Dari situ, cobalah ciptakan gambaran bagaimana perubahan yang akan kita lakukan memberikan pengaruh pada perusahaan. Keempat, mengkomunikasikan visi. Apa yang kita lakukan terhadap misi yang sudah kita buat akan sangat mempengaruhi kesuksesan manajemen perubahan. Kelima, menghilangkan hambatan. Perjalanan dalam melakukan manajemen dibayangkan pada tahap perencanaan. Ketika menghadapi hambatan, cobalah untuk menghilangkan hambatan yang membuat progres tim kita berjalan lambat dan terhambat. Keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Kemenangan adalah suatu bentuk dari hasil. Kita dan tim perlu menyadari kemenangan, mengumpulkannya, dan mengkomunikasikannya. Ketujuh, mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Meski di langkah sebelumnya kita diminta perlu merayakan setiap kemenangan jangka pendek, namun Kotter juga berpendapat bahwa banyak agenda perubahan menjadi gagal karena kemenangan diumumkan terlalu dini. Dan yang terakhir ada menanamkan perubahan menjadi budaya perusahaan. Manajemen perubahan yang kita lakukan tak berhenti hingga tahap implementasi. Perubahan tersebut harus tertanam kuat menjadi sebuah budaya baru dalam perusahaan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, udah nyala lagi kameranya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.